Ada perawat lain juga, Wak, yang cerita tentang mitos yang beredar di rumah sakit A ini. Mitosnya adalah kalau misalnya kalian dengar ada suara aneh di ruang forensik, itu artinya akan ada pasien yang datang. Pasien di sini tuh bukan orang yang mau berobat kayak biasa, Wak, ya, tapi pasien dalam bentuk sudah meninggal atau sudah menjadi mayat lagi. Itu biasanya katanya kayak gitu. Dan ternyata mitos itu terbukti malam itu dia. Keesokan harinya di sekitar jam 8 pagi, divisi forensik betul-betul kedatangan jenazah yang meninggal secara misterius, Wak, ya. Nah, jenazah ini adalah laki-laki yang kita sebut aja lah namanya Pak R, ya. Nah, menurut informasi dari pihak keluarga, sebelum dinyatakan meninggal dunia, Pak R ini sempat dirawat di rumah sakit, tapi nyawanya nggak tertolong. Dan menurut keterangan dokter yang megang Pak R ini meninggal gara-gara gagal jantung, itu ya. Nah, setelah dinyatakan meninggal dah, pihak keluarga pun segera bawa jenazah Pak R balik ke rumah buat dimakamkan, ya kan. Tapi, Wak, setelah pemakaman itu selesai, entah kenapa pihak keluarga ini ada yang ngerasa janggal di sini. Mereka menganggap kalau Pak R ini bukan meninggal gara-gara gagal jantung. Gara-gara semasa hidupnya tuh Pak R tuh nggak pernah menderita penyakit jantung tuh loh, Wak. Mereka si Pak R itu sehat-sehat aja. Kenapa dia meninggal gara-gara gagal jantung? Nah, ngerasa dia nggak beres di sini, makanya pihak keluarga memilih untuk mengotopsi jasad Pak R ini untuk mengetahui penyebab kematiannya, gitu. Maka dibawalah ke rumah sakit A ini untuk diotopsi. Jadi waktu itu pihak keluarga ini rela untuk menggali makamnya Pak R ini supaya bisa diotopsi lagi karena mereka menganggap kematiannya agak janggal gitu. Nah, itulah singkat cerita, setelah nyampe di rumah sakit A ini, jenazah Pak R pun dipindahkan ke ruang observasi Nadia katanya untuk diamati dulu. Nah, di ruangan observasi itu waktu itu ada sekitar 7 orang, Wak. Mereka ada dokter forensik, ada 2 dokter koas, ada 2 dokter asisten, ada 2 lagi analis lab. Nah, orang analis lab ini Anis sama Pak Bambang tadi tuh seniornya. Nah, berkumpul lah ini kan 7 orang. Nah, setelah semua berkumpul, Wak, ketua dokter yang namanya waktu itu Dokter Wildan, dibukalah itu kan kantong mayat yang berisi jenazah Pak R ini. Dan ketika kantong mayat itu terbuka, mereka semua yang di sana langsung mencium bau yang tidak sedap karena jenazah itu sudah mulai mengalami pembusukan. Nah, selain berbau tidak sedap, Wak, Anis juga melihat kalau jenazah itu bentuknya, mohon maaf nih Nadia ya, sangat-sangat mengenaskan. Katanya ya namanya juga udah terkubur lama kan, Wak. Kain kafannya udah koyak macam-macam digigit tikus gitu Nadia. Dan sebagian kulit dari wajahnya sudah mulai mengelupas, Wak. Ih, astagfirullahaladzim. Tapi udahlah, udah biasa kan si Anis nengok kayak gitu. Nah, selesai memeriksa jenazah, Wak, mereka lalu memindahkan jenazahnya Pak R dari ruang ruang observasi ke ruang otopsi. Nah, ruang otopsi ini, Wak, nyambung memang sama ruang observasi, cuma terpisah kaca aja kata si Anis. Dan dipindahkanlah itu ke ruang otopsi. Setelah memindahkan jenazah, Dokter Wildan si ketuanya ini pun mengajak timnya untuk balik lagi ke ruang observasi untuk mengadakan briefing. Jadi jenazahnya Pak R ini sudah di ruang otopsi.